Selamat datang di podcast kita, podcast Teras Rumah. Apa sih? Podcastnya para arsitek nggak ya? Bisa. Nah, teman-teman Teras Rumah, Ikatan Alumni Arsitek UB dan mungkin mahasiswa Arsi UB ya. Nah, kali ini saya greetings ada Mbak-mbak cantik dari angkatan 2012. Ya ini mungkin teman-teman sekarang angkatan berapa ya? 25 ya? 12 tahun yang lalu, Mbak. Nah, ini cukup unik nih. Mbak Cara ini selain ngarsi, dia juga sekarang model juga ya, Mbak? Iya, betul. Ada kesempatan jadi fashion modeling, jadi pengen nyoba itu juga. Fashion modeling. Oh, aku juga dulu sempat sih, Mbak, daftar model. Oh ya, apa tuh? Kapan? Sampai sekarang, tapi belum diterima. Oh ya, model apa? Cover Yasin. Seru banget, jangan. Kan belum diterima kan? Nanti dulu deh. Berkarya dulu. Berkarya dulu, baru model cover Yasin habis itu. Takut banget. Oh iya, Mbak. Berarti Mbak Cara nih dari awal masuk arsitek, apa pengen model atau di arsitek dulu kuliah terus tiba-tiba kepikiran aku pengen jadi model, itu gimana sih, Mbak? Aku awalnya dari arsitek dulu. Dari arsitek dulu, jadi kan SMA udah harus mau kuliah tuh. Akhirnya milih jurusan kan. Milih jurusan, kepikirannya arsitek, ya udah masuk arsitek. Nah, baru kepikiran fashion modeling itu waktu aku di masa-masa kuliah. Kayak mikirnya itu kayak, ini nanti kalau aku lulus, aku selain jadi arsitek, aku pengen maksimalin apa lagi ya yang di potensi aku gitu, yang bisa jadi source of income juga selain arsitek gitu. Terus aku inget banget kayaknya aku minta petunjuk Tuhan nih. Waduh, jadi spiritual. Gak apa-apa, seru nih, Mbak. Tapi serius. Unik nih. Nah, entah kenapa semenjak aku berdoa kayak gitu, jadinya makin peka sama komentarnya teman-teman kayak, Cara tinggi banget deh, model aja nggak sih gitu. Terus kamu model ya, Jar, tinggi banget. Nah, akhirnya itu aku anggap sebagai tanda aja kayak jawaban dari doa gitu. Akhirnya, oh ya udah deh, mungkin model kali ya. Tapi fun fact-nya emang mamaku itu juga makeup artist kan waktu aku masih kecil. Nah, mamaku suka kayak jadiin aku kelinci percobaan. Terus disuruh ikut fashion model competition tanpa aku tahu. Kayak tiba-tiba udah di stage aja itu waktu TK. Terus habis gitu waktu SMA juga pernah ditawarin sama temennya mama gitu kayak anaknya jadi model dong. Cuman aku kayak masih belum mau karena aku kayak anti make up banget gitu, kayak nggak suka gitu. Tapi lagi di kampus. Iya, tapi mandi aja jarang kan? Iya. Nah, ini pengalaman. Ketahuan. Anak arsitek mah jarang mandi emang. Yang penting parfum. Betul. Terus lanjut. Nah, terus habis gitu akhirnya pas kuliah kok kayaknya pengen apa ya potensi aku apalagi ya selain arsitek nanti ya kayak gitu. Akhirnya kepikiran model, ya udah deh mulai riset tuh. Kalau mau jadi model kayak gimana sih? Oh, ternyata ada modeling school-nya. Terus habis gitu riset di mana? Waktu itu di Malang kan, modeling school-nya di mana? Akhirnya ke modeling school, sekolah, cuman baru dapat kesempatan profesionalnya setelah direkrut. Tapi itu pun setelah aku lulus kayak gitu. Jadi mulai dari situlah karena direkrut sama orang yang udah berkecimpung, akhirnya kita tahu kan kita diarahinnya kayak gimana. Nah, di situ mulai kayak kayak gini yang diusahain kayak gitu. Kayak gitu sih awal mulanya. Berarti Mbak sekolah modelnya itu pas zaman kuliah ya? Iya, 2015 kayaknya. Aku ingat banget sih. Gimana caranya Mbak kuliah? DA nih, studio waktunya kita habis banget nih. Kadang-kadang aja kuliah-kuliah yang masih ada bisa bolos 4 kali kita lewatin nih buat ngerjain kerjaan studio nih. Tapi Mbak juga jalan modelingnya juga. Iya. Sekolah modeling. Nah, gimana tuh nge-manage-nya tuh? Itu waktunya nggak terlalu takes time banget sih. Jadi cuman kayak weekend, itu pun cuman 1 jam modeling school. Ya udah, jadi masih ke handle lah dari segi waktunya. Cuman memang diarahin untuk bisa aktif ikut lomba-lomba gitu. Nah, di situ aku yang mungkin agak overwhelmed gitu. Kayak lomba banyak banget preparationnya. Jadi aku kayak nggak dulu deh kayak gitu. Jadi mau fokus dulu ke arsitekturnya kuliahnya aku gitu. Jadi aku cuman kayak nambah pengalaman di modeling school-nya, setidaknya kayak kecemplung, ilmu-ilmunya yang dibutuhin kayak ini nih gitu. Tapi baru bisa fokus pengen nyoba lombanya itu pun juga setelah lulus gitu. I see. Kuliah berarti 4 tahun ya, sekitar 2012, 2016, 17 ya berarti lulusnya. 17 itu di dunia model atau arsitek dulu atau bareng nih? Kalau dari kronologi waktunya arsitek dulu. Arsitek dulu. Aku keterima di developer, terus habis gitu kerja
sebagai arsitek di situ juga banyak pengalaman sih, kayak ternyata ekspektasi di dunia kerja ke arsitek itu sedetail ini. Kayak kayak di dunia kuliah tuh kayak benar-benar 10%-nya. Mungkin orang-orang juga banyak yang setuju dengan hal itu ya. Jadi itu juga tantangan juga sih. Ternyata sedetail itu. Nah, baru mungkin kayak dapat beberapa bulan ada lomba model. Cuman aku nggak berani yang jalan karena itu kayak takes effort banget. Akhirnya coba foto dulu. Nah, foto terus segala macam preparationnya. Nah, ternyata di tempat fotonya itu ada kayak orang-orang yang memang berkecimpung. Mereka kayak biasa bikin agensi model gitu terus ngerekrut. Nah, barulah modelingnya di situ. Jadi arsitektur dulu, baru model kayak gitu. Begitu lulus arsitek, tapi nggak nyentuh sama sekali model. Apa tetap daftar? Tetap arsitek, terus ada eventnya kan kayak musiman ya. Jadi ada event. Ya, jadi tiap tahun itu biasanya ada event untuk kompetisi gitu. Ada fotonya, ada jalan runway-nya. Nah, waktu masa kuliah aku nggak ikut, tapi aku tahu ada event itu. Jadi dari masa kuliah aku udah nambah preferensi. Ternyata kalau lomba kan kita boleh jadi penonton nih. Benar. Nah, di situ aku kayak nambah ilmu juga, kayak ternyata standarnya itu kayak gini loh kalau semua mau ikut lomba. Kayak gini loh. Nah, itu aku kumpulin dari semasa kuliah, baru ada kesempatan dan berani nyoba. Pas setelah lulus itu akhirnya nyoba lomba itu. Pas waktu mau preparation lomba itu ketemu orang-orang agensi. Terus dia ngajak aku, kamu mau nggak jadi model profesional? Nah, dari model profesional itu akhirnya di-develop sama mereka, cara jalannya diperbaiki lagi, terus attitude yang diperlukan kalau semama ada photo session atau apa. Nah, itu kan akhirnya mulai intens tuh. Nah, dari situ sih kayak gitu. Berarti pas udah jadi model nih, udah arsitek jadi modelnya nih freelance dulu awalnya ya? Iya, freelance direkrut agensi, diperbaiki. Pernah nggak Mbak benar-benar udahlah aku pengen jadi model aja, udah nggak arsitekan lagi gitu? Honestly enggak sih, karena keinginan aku untuk bisa berhasil di dunia arsitek itu juga bisa dibilang sangat besar kayak gitu. Jadi meskipun aku memang ada up and downs-nya, kayak struggle-nya dan challenging gitu, tapi keinginan aku untuk bisa berhasil di keduanya itu masih sama sih. Jadi sembari model itu aku anggap sebagai dunia kedua, tapi arsitek juga masih jadi identitas aku yang aku masih pengen upgrade terus sih. Alhamdulillah masih diberikan semangat terus untuk dua-duanya. Gokil sih. Kalau kata orang-orang zaman sekarang hustle culture, Mbak. Hustle culture. Iya, tren hustle culture. Biasanya tren hustle culture nih sinkron sama banyak tekanan. Terus di sini ada kan banyak job nih. Di sini ada tekanan, di sini ada tekanan, pasti ada problem-problem dong. Jadi satu numpuk. Nah, aman nggak Mbak mental, Mbak? Jujur ya, menurut aku pressure-nya justru mungkin lebih banyak di arsitektur. Menurut aku, karena itu menurut aku dunia arsitek itu kayak sesuatu ilmu yang kita harus perlu tahu semuanya gitu loh kalau menurut aku ya. Kayak ada banyak cabang yang memang kita harus mengetahui hal itu gitu. Nah, menurut aku justru di modeling ini aku nggak ke pressure terhadap sesuatu, malah menurut aku modeling itu semacam bukan escape room juga sih, tapi aku jadi kayak lebih happy jadinya ketika aku mendapatkan sesuatu yang mungkin bikin aku kayak stres, modeling ini malah bikin aku sesuatunya kayak lebih jadi semangat. Iya, jadi refresh. Lucu ya? Iya, aku ngerasanya kayak gitu sih. Jadi aku malah merasanya kalau di dunia modeling nggak sebagai pekerjaan gitu, kayak lebih kayak hobi yang kebetulan ada uangnya aja. Gitu. Hobi digaji tuh ya? Iya, jadi lebih seneng sih. Soalnya kita kalau model tuh jenis proyeknya kan juga fast phase gitu ya. Maksudnya kayak cepet gitu loh. Ada event cepet ketemu, kalau udah kelar ya udah, nanti ada event lagi kayak gitu. Dan itu keuntungannya jadinya connectionnya kita jadi lebih gampang nambah gitu. Nah, di situ menurut aku jadi refresh ya. Jadi kalau semua dihubungkan hasil culture yang akhirnya aku kayak
tertekan karena ada 2 bidang yang aku jalanin. betul betul betul. Di caseku alhamdulillah enggak sih, karena memang ada resikonya, tapi aku juga mendapatkan semangat itu dari masing-masing itu sih untuk bisa semangat lagi kayak gitu sih. Kayak gitu. Iya. Jadi kayak refresh gitu. Menarik. Iya. Tuh, kalian juga bisa tuh guys. Kita cari apa yang kalian suka. Tuh. Jadi kalau misalkan udah penat nih, kita cari apa ya? Kita bilang escape nggak juga, tapi bisa nge-refresh, tapi Iya. bermanfaat buat kita juga gitu kan. Iya, Bisa jadi dari penghasilan tambahan kalian tapi nggak nambah stres. Nah, itu tuh unik tuh. Serunya di situ tuh. Kadang-kadang kalau misalkan orang hobi nih, Mbak, udah jadi kerjaan tuh jadi stres ya kan. Iya, bisa jadi. Bisa Soalnya jadi. pasti setiap pekerjaan pasti ada resikonya Ada resiko, sih. ada Dan resiko. resiko itu yang mungkin emang akan ada dari menghasilkan stres itu sendiri gitu. Seru. Berarti dulu lulus 2017, arsitek di developer ya, Iya. kalau nggak salah ya. Iya, Kalau betul. baca Aku pertama di developer. Habis itu Di gimana tuh? konsultan murni. Konsultan murni, bedanya apa tuh? Kalau di developer itu menarik sih. Jadi kalau developer tuh kayak dari segi workflow, terus juga orang-orang yang kita ajak koordinasi itu menurut aku beda. Terus sehingga scope skill kita yang dibutuhkan, waduh, dia pengen ngobrol juga kayaknya Jan. Ikutan ya. Oke, Baik-baik ya. Saking bertenaganya ini Sun Power kan, tenaga banget. Oh iya betul lagi. Menyemangati kita. Lanjut. Ice breaking. Breaking. Ya. Nah, jadi dari workflow, terus orang-orang yang kita berkoordinasi, terus juga scope skill yang dibutuhkan gitu. Itu menurut aku berbeda sih. Soalnya yang di developer itu aku lumayan bersinggungan dengan orang lapangan, orang legal, terus juga orang divisi pembelian yang menentukan materialnya itu apa, terus juga mereka udah ada template desainnya yang mungkin bisa aku gunakan, tapi sometimes ketika orang marketing itu bilang ini kaflingnya udah bisa dijual ya, nah tapi kadang kliennya juga, tapi ada additional request nih, minta template desainnya itu agak diganti gini-gini. Nah, di situ peranku tuh kayak sebatas itu, kayak gitu. Terus baru nanti dari template material sama RAB-nya itu nanti aku adjust juga kayak gitu-gitu. Nah, terus ada kayak weekly survey gitu, maksudnya ngawasin hasilnya kayak gimana setiap minggunya, itu ke divisi lapangan juga. Kadang divisi lapangan juga minta apa ya namanya approve ke kita, Mbak desainnya kayak gini-gini nih, bener kan? Mbak ini kayak gini-gini nih, gimana? Kayak gitu-gitu kan. Nah kalau yang di konsultan murni, aku ngerasanya aku nggak bersinggungan sama divisi lapangan, nggak bersinggungan sama orang marketing juga, nggak bersinggungan sama orang legal, sama pembelian. Jadi literally urusan tentang desain dan arsitektur dan gambar. Gitu. Dan yang konsultan murni ini standar gambarnya menurut aku lebih di atasnya standar developer. Iya, lebih detail, lebih ada punya standarnya, terus ada istilah-istilahnya mereka sendiri, even apa namanya? Cara mereka mempresentasikan gambar itu udah ada standarnya sendiri juga. Nah di situ akhirnya aku mulai tahu tuh, oh ternyata standar gambarnya itu representasinya dalam satu paket itu arsitek itu yang kayak gini nih, kalau semama apa kompleksitasnya yang kayak gini, itu juga jadi tambahan ilmu aku juga sih kayak gitu. Terus aku koordinasinya juga lebih ke senior arsitek atau sesama arsitek kayak gitu. Ini kayak gimana ya? Kamu udah gambar ini belum? Oh, aku aja deh kayak gitu-gitu. Jadi beda kan? Kalau aku tuh kayak yang developer kan kayak antar arsitek sama orang luar non arsitek. Kalau yang ini arsitek sama sesama arsitek kayak gitu. Even aku bahkan kayak meeting sama orang luar itu pun juga nggak ada gitu. Kalau yang di konsultan murni, karena memang sudah ada bagiannya sendiri yang meeting ke eksternal itu siapa. Jadi kita kayak hanya menerima, oh keputusannya apa, oh dari keputusan itu perlu jalanin gambarnya apa, oke aku eksekusi gambarnya yang kayak gini kayak gitu, lebih kayak gitu sih. Dan itu penting juga sih, maksudnya kalau kita kan sometimes mungkin di kuliah kan lebih ke konseptual dan gambar itu ya udah dengan standarnya sendiri kan. Nah dengan di konsultan murni itu akhirnya udah tahu gambar
standar yang lebih detail lagi, yang benar. lebih serius lagi gimana, Benar, itu keuntungan juga sih kayak gitu. Oh, ya. Berarti karena yang di developer ini kan targetnya jualan, yang penting kejual aja, kebangun, kejual gitu kan. Sedangkan yang di kontrol murni kita mengimplementasikan yang sebenarnya gambar nih seperti apa, sebenarnya perencanaan seperti apa gitu ya berarti ya Mbak dari Bisa pengalaman jadi, Mbak bisa Cara jadi, ya. bisa jadi. Oh, itu di mana tuh Mbak? Pas waktu itu Di di Malang. Surabaya. Oh, Surabaya. Iya, developer sama konsultan murni aku di Surabaya waktu itu. Tapi sekarang Mbak Cara lagi di Jakarta nih. Ya, aku Nah, itu sekarang jadi gimana tuh? habis dari konsultan murni Mm-mm. itu aku sempat apply juga di konsultan kayak engineering gitu di Surabaya, nyelesain project yang di Surabaya, terus kemudian ditarik ke Bekasi. Karena kita ada kebutuhan untuk koordinasi dengan bagian di kementerian yang ada di Jakarta. Jadinya butuh koordinasi itu akhirnya pindah di Bekasi itu kayak gitu sih. Oh, Jadi sekarang makanya aku ada di sini. makanya itu dia perusahaan yang sama berarti konsultannya. Oh, beda perusahaan juga. Enggak beda. Oh, beda. Kalau antar yang konsultan murni sama konsultan yang sekarang Sekarang beda, ini? beda Oh. gitu. Kayak gitu. Langsung ditransfer dari Surabaya, guys. Iya, langsung di sini. Itu model di Surabaya juga, Mbak, berarti. Nah, kalau yang model itu startingnya di Malang. Oh, di Malang malah. Modeling schoolnya aku Malang. Malang Buana ya? Iya lagi. Modeling schoolnya kan Modeling school Malang. Terus model agensinya waktu ikut lomba juga Malang. Nah, mulai ikut lomba, terus akhirnya dapat event untuk runway itu juga awalnya di Malang. Malang juga. Nah, terus aku juga tahu nih Surabaya juga potensi kan. Akhirnya aku ke Surabaya dengan cara ikut lomba-lomba dulu juga di Surabaya. Barulah itu sekali kuncinya ada orang yang biasanya butuh model itu calling kamu, akhirnya akan setiap event akan diajak terus. Nah, akhirnya disitulah aku mulai selain di Malang, di Surabaya juga. Nah, setelah modeling Malang dan Surabaya, nanti kan kita ketemu sama industri model terus nih orang-orangnya. Makin kenal, nanti lama-kelamaan pernah juga ngisi yang di antara Blitar apa Kediri deh, aku lupa kayak gitu. Jadinya di situ deh seputarannya. Nah, baru karena kerjaannya pindah ke Bekasi. Bener. Nah, waktu itu lagi pengen ngefokus arsitek dulu setahun, kayak pengen tahu medannya dulu. Baru setelah kan Bekasi Mbak, bukan Medan. Oh iya benar, tapi nggak gitu konsepnya. Tahu tempat berarti. Oh, tempat dulu. Iya, tempatnya dulu. Ya, kayak gitu, baru kok kayaknya aku pengen nih nerusin lagi nih modeling, tapi yang di Jakarta. Apalagi di Jakarta tuh sebenarnya banyak eventnya lebih banyak lagi kan. Terus iya benar sih. Secara pride-nya juga pusatnya juga di Jakarta. JFW gitu-gitu ya. Iya. Citayam Fashion Week. Enggak ya? Iya, Citayam benar. Enggak ikut. Di Zebra Cross gitu ya. Enggak ya. Itu keren sih, kreatif sih. Kreatif. Iya sih banyak sih. Nah, akhirnya pengen nyoba lagi kayak gitu. Jadi ikut-ikut audisi, scouting. Nah, akhirnya bisa dapat kesempatan agensi di Jakarta, tapi emang belum ada job yang dimulai sih, yang at least masih ada agensi kita di development juga. Jadi makin banyak koneksi di dunia itu juga gitu. Itu bersyukurnya sih. Berarti sekarang udah kegabung ke agensi. Iya, gitu. Tinggal nanti dilatih nih sama dia, terus nanti di-develop sama dia untuk ikut event mana gitu ya? Iya, betul. Tapi kalau misalkan Mbak sekarang gabung ke agensi, Mbak kayak sekolah model lagi nggak sih? Enggak sih, nggak perlu. Oh, berarti udah tinggal nunggu calling lagi ya? Karena modeling school itu ibaratnya kayak kita kursus kayak les matematika gitu nggak sih? Tapi kalau agensi itu ibaratnya kayak kita bekerja dalam satu kesatuan gitu. Jadi bukan kursus lagi, kayak kita akan nyari pekerjaan yang butuh model, ya modelnya kayak di develop kayak gitu. Jadi beda sih sama, jadi nggak perlu school lagi. Oh, menarik nih. Misalkan nih Mbak, gambaranku kalau agensi ini kayak pekerjaan informal kan ya? Iya. Pekerjaan formal kan misalkan kita udah tergabung sama PT A, kita nggak bisa ke PT B kan? Karena kita udah berkontrak. Agensi gitu juga nggak sih? Misalkan kita udah di agensi A nih, kita tiba-tiba dapat tawaran dari agensi B, aku butuh kamu nih untuk jadi model di sini, aku kekurangan model, itu boleh nggak? Nah, setahu aku kalau memang lingkupnya masih dalam satu kota, kayaknya jarang banget yang kayak gitu. Tapi kalau teman-teman aku itu ada mostly mereka berangkatnya itu direkrut dari model-model agensi Surabaya. Misalnya agensi Surabaya, dia model di agensi Surabaya yang ini. Tapi sometimes nanti ada agensi di Jakarta narik dia
dari agensi yang Surabaya itu. Nah, ketika dia di Jakarta, itu nanti dia apa namanya? eh apa namanya? Kalau sumpah tag kreditnya menyebutkan 2 agensi itu. Gitu. Oh, jadi kayak pemain pinjaman ya kalau main bola itu ya? Iya nggak sih? Pemain pinjaman. Tapi justru dia lebih sering yang ada di Jakarta yang Oh ini. gitu. Cuman tag kreditnya nggak melupakan agensinya dia yang di Surabaya Surabaya. juga kayak Oh. gitu. Itu ada sih, jadi tetap 2 agensi, tapi karena agensinya beda kota. Tapi aku jarang nemuin yang agensinya sama-sama di Jakarta, terus 2 jarang sih. Pasti kalau Jakarta cuma 1 gitu. Oh gitu. Iya, gitu sih. Oh, paham. Ih, aku pikiran malah Mbak. Jadi misalkan Mbak nih fokus di arsitek masih jalan sekarang di Bekasi kan karena emang panggilan tugas di mana itu bidang arsitek. Tapi Mbak coba agensi lagi. Terus di agensi kata Mbak tadi kalau misalkan yang beda kota malah yang dipanggil. Semisalkan nih Mbak, Surabaya manggil Mbak Cara nih untuk modeling. Mbak pengen banget karena di situ kan ada refreshing Mbak juga kan. Tapi arsiteknya ini jalan juga nih. Nah, managingnya tuh gimana tuh? Fokusnya kan beda-beda Mbak. Antara si arsitek, kita harus blak dan model harus apa aja. Fokusnya kan beda. Nah, itu gimana tuh? Ini aja sih, maksudnya kalau semua memang ada kesempatan dari segi waktunya, kalau semua memang nggak pas, ya udah gitu, pilih salah satu aja gitu. Tapi kalau semua memang masih diberikan kesempatan dengan waktu yang proporsional gitu, ya udah diambil aja kayak gitu sih, lebih kayak gitu aja gitu. Tapi kalau semua kayak panggilan dari Jakarta ke Surabaya, kayaknya itu akan lebih jarang lagi sih. Jarang lagi ya? Lebih seringnya justru yang mungkin dari Surabaya atau Malangnya yang ke Jakarta. Soalnya Jakarta kayak pusatnya gitu loh. Gitu. Menurut aku kayak gitu sih. Tapi setahu aku kayak gitu sih ya sejauh ini. Fokus. Jadi aku mungkin fokus memaksimalkan yang ada di Bekasi sekarang. Betul. Di mana arsitek ini fokusnya terkait estetika, bangunan, makan waktu tuh gambar tuh. Nggak sejam 2 jam kelar. Ya, inspirasinya juga. Inspirasinya susah, pinter setiap hari kan scroll. Di modeling harus pasti ngejaga fisik kan, ngejaga fisik, ngejaga gestur, latihan juga. Wah, nggak kebayang sih Mbak. Nggak kebayang. Itu butuh waktu banget kan. Itu modeling. Wah. Terus kalau di arsitek sekarang nih Mbak, dia yang tadi kita bicarakan, dia makan waktu. Nah, di Mbak Cara ini hal-hal apa sih tricks and tipsnya biar mempercepat gitu mulu Mbak? Biar kita tuh nggak, misalkan kita dapat job nih, kan kita tahu masa waktu arsitek nih ngerjain lama. Nah, biar mempercepat sehingga kita bisa dapat waktu untuk yang modelnya itu. Nah, itu gimana tuh Mbak? Cara preparasinya atau ada trik-trik khusus kah? Kalau trik-trik khusus sih sebenarnya aku juga masih untuk belajar untuk menemukan yang efektif dan efisien ya. Cuman mungkin aku harus bertanggung jawab aja memperlama jam kerjaku untuk bisa menyelesaikan hal itu sesuai tepat waktunya untuk bisa fokus di modeling juga kayak gitu. Lebih kayak gitu sih. Kalau tips and trick sendiri sih aku juga kan kalau di kantor kan kayak tim ya, jadi mungkin nggak ada terlalu tips and trick gitu sih. Pokoknya
kita kerjain sesuai dengan bagiannya kita, em, sesuai dengan waktu kerjanya. Kalau perlu dimaksimalkan kayak gitu aja sih. Soalnya dari segi model juga sebenarnya sih nggak terlalu memakan hari dari jam kerja di kantor sih. Selalu pasti di luar itu gitu. Jadi masih aman-aman aja gitu. Kayak gitu. Sebenarnya kan kalau misalkan dari cerita pacar modeling nggak terlalu lama nih. Yang lama kan arsiteknya nih. Iya, Arsiteknya nih. benar. Akhirnya overtime itu ya, overtime. Stres nggak sih Mbak overtime Mbak? Sebenarnya tanpa model pun kalau cuma arsitek aja itu pasti, kalau aku menurut aku arsitek Lebih emang stres bobotnya arsiteknya ya. lebih bobotnya lebih berat sih menurut aku, karena memang ilmunya itu menurut aku banyak banget yang harus dipelajarin dan harus konsisten. Terus juga mungkin ada beberapa hal yang aku baru nemunya tuh kayak learning by doing gitu. Mungkin maksudnya kayak aku tahu nih ini pasti akan nanti takes time gitu, tapi begitu nyemplung baru tahu detailnya tuh maksudnya yang kayak apa gitu. Terus mungkin yang paling sangat membantu, aku tuh sangat percaya power of environment gitu. Jadi kalau kerja. ya, jadi kalau sumpama memang ada buntunya, memang harus sering-sering diskusi, entah itu dari teman kantor sendiri atau aku juga sering kok kayak misalnya ada proyek pribadi gitu, aku sering kayak koneksi sama teman-teman dari kuliah juga gitu untuk kayak brainstorming kayak gitu-gitu. Gimana ya, kayak gitu-gitu. Itu juga masih sering gitu. Jadi dengan dapat blessing ketemu teman-teman koneksi kayak gitu kan memang harus disyukuri dan dimanfaatkan ya. Jadi itu ngebantu banget sih untuk bisa kita inspirasinya jalan kayak gitu. Terus juga nggak hanya di arsitektur, lintas bidang pun juga itu sangat membantu sih. Karena misalnya kita ngedesain tapi possibility-nya untuk terjadi itu kan kita butuh teman struktur kayak gitu ya. Itu kalau semua diskusi itu sangat membantu sekali sih. Jadi makanya aku benar-benar percaya the power of environment gitu. Karena itu kayak aksesnya gitu. Kalau kita bertanggung jawab ke diri kita sendiri untuk memaksimalkan skill kita secara internal, tapi mau nggak mau emang lingkungan itu yang jadi aksesnya kita untuk memperbanyak preferensi kita sendiri juga sih. Menurut aku kayak gitu ya. Jadi kalau aku case-nya, work-nya, tips and trick-nya sering diskusi. Kalau aku manfaatkanlah teman. Tapi manfaatkan dengan yang baik, kan kita harus bermanfaat dan kita bisa bermanfaat gitu kan. Iya, soalnya kan keahliannya beda-beda kan. Jadi meskipun arsitek pun kadang mungkin kamu arsitek lebih aku finishing misalkan ya. Iya. Lantai. Iya. Misalkan aku lantai. Itu kan pasti kan kita bisa bertukar ilmu kan kayak gitu. Mungkin aku taunya baru merek ini aja nih, terus kamu ada tambahan preference. Nah, itu kan juga bisa. Iya, misalkan Mbak Cara genteng, terus siapa lagi itu dia fokusnya ke apa gitu kan. Kayak gitu sih, itu menarik sih. Gitu aja. Oke. Tantangan tersulit sekarang apa sih Mbak? Tantangan tersulit menurut aku sekarang memahami semuanya dalam satu kesatuan secara bersamaan. Memahami cewek lebih susah sih Mbak. Waduh. Guys, curhat guys. Bagi yang mau membantu. Memahami semua nih. Bisa menghubungi. Memahami semua. Ya, kayak gitu sih. Jadi memahami semua, misalkan kayak struktur arsitektural, MEP dalam satu kesatuan gitu ya. Iya, menurut aku itu. Terus juga komputasi itu menurut aku juga penting sih, komputasi. Soalnya kan itu kan alatnya kita untuk present kan. Iya benar. Kayak kita nggak bisa asal untuk dari segi kata-kata doang, tapi memang harus ada karyanya gitu. Dan presentnya bagus, orang juga nantinya bisa bagus. Itu juga tantangan aku juga sih kayak gitu. Terus mungkin apalagi ya, memahami yang ada di kita ini, sekitaran yang bisa kita manfaatkan itu apa aja. Mungkin kayak material itu kan juga pasti berinovasi terus kan perusahaan-perusahaan itu untuk ngelola material. Nah itu aku juga memperkaya itu, jadinya kadang kalau ada pameran di Jakarta juga sering ikut-ikut kayak gitu untuk memperbanyak preferensi material kayak gitu. Benar. Sekarang proyeknya apa sih Mbak kalau boleh tahu? Proyeknya sekarang masih mostly kayak di airport gitu, tapi yang di daerah-daerah gitu. Tapi juga kadang kayak fasilitas-fasilitas lain di sekitarnya gitu kan, kayak ada
rumah dinasnya juga ada, mes, Iya. atau apa namanya, PK-PPK. Jadi kayak Hmm? kalau antisipasi kebakarannya itu kan juga ada desain bangunannya sendiri, kayak gitu-gitu. Itu juga Oh, ada standarnya sendiri kan, kayak oh gitu. gitu. Iya, ada standarnya Tapi sendiri. bikin airport dari nol berarti. Airport dari nol maksudnya gimana? Jadi dari lahan kosong, Mbak cara merancang airport itu Oh, dari nol atau kita mengembangkan yang udah ada. nah Nah ini nih. itu ada juga kayak bisa dipilah-pilah juga. Ada yang dari nol, Oh, heeh. ada yang dia sudah ada existingnya tapi nanti dikembangkan. Waduh, heeh. Juga ada pentahapan gitu juga ada. Ada yang dia mungkin sebelumnya dari nol udah direncanakan, Hmm. tapi perlu direview lagi kayak gitu. Hmm. Jadinya lebih kayak beautifikasi itu juga ada kayak Iya gitu-gitu. benar-benar. Lebih kayak gitu sih. Jadi macam-macam sih, nggak harus dari nol kayak gitu. Beda nggak Mbak spek untuk bandara sama spek untuk ya kita bangunan inilah ruko lah. Speknya kalau dari segi lebih ke ininya sih yang beda ya. Tuntutan tata ruangnya itu kapasitasnya harus memenuhi dari peak hour keluar masuknya penumpangnya itu sih. Aku Oke. juga masih banyak belajar. Maksudnya aku nggak sefase itu, tapi Mhm. sedikit lebih bisa tahu pembedanya itu di arah situ. Tapi kalau semama untuk dari segi material dan segala macamnya sih masih sama. Cuman memang kita sometimes ada pagu anggaran yang perlu dikejar kayak gitu-gitu. Mhm. Itu sih kayak gitu. Oh, karena Atau mungkin untuk dari urusan MEP-nya juga lebih ya lebih lebih ribet ya dong pasti ya dong. kayak gitu sih. Iya kan bandar tuh kayaknya kompleks banget aku ngeliat kayak wah ini apa? Iya, iya. Ini gimana? Tapi menariknya kan Hmm, kalau orang mikirnya bandara itu kayak oh sesuatu yang besar gitu kan. bener. Tapi kalau sama di daerah yang namanya bandara tuh bisa yang kayak nggak harus sebesar yang kayak Oh berarti nggak kayak internasional iya. Terminal 3 deh, Terminal Iya, 3 bisa Soekarno bisa Hatta. nggak perlu sebesar itu karena di daerah. Oh, Pokoknya cukup ada I see, I bagian see, I see. keberangkatan, kedatangan, orang nunggu, udah bisa kayak misal kalau Mhm. semua aku bilang kamu ngelihat terminal bis sebesar itu bisa juga bandara sebesar itu juga gitu. Di Oh, daerah kayak gitu. Karena kebutuhannya cuma buat untuk orang transit dan beroperasional sebelum mereka terbang dan nyampe gitu. Jadi oke, nggak oke, harus oke, oke. yang sebesar itu Mm-mm. kayak gitu. Aku kira tuh harus ada spesifikasi-spesifikasi khusus kayak yang di Soekarno Hatta dong. Karena kan kita kalau misalkan bandara tuh pasti bawa barang gede-gede, Iya terus ya. bawa troli gitu Iya ya kan. benar. Kalau misalkan aku mikirnya kalau misalkan nggak kita spesifikasi khususin, troli-troli dibawa pecah gitu lantai atau gimana Mhm. kan. Atau Mhm. nabrak dinding dikit, kecoak gitu kan. Nah, itu gunanya kita, makanya aku pindah ke Bekasi itu karena Oke. kita nanti akan ada proses kayak asistensinya gitu ke kementerian gitu. Oh, I Jadi kita see. emang udah dikasih standar-standarnya nih, ini aja ini yang perlu diperhatikan gitu. Mhm. Nanti selebihnya kalau kita sudah mengacu pada itu, kita asistensi, nanti mereka reminder lagi. Kalau untuk case-nya lantai pernah tuh aku kayaknya mau pasang selain keramik gitu. Hmm. Cuman diingetin ini pakai keramik aja biar untuk mempermudah orang membawa kopernya kayak gitu-gitu. Itu mereka jadi reminder juga sih kayak Keramik gitu. homogeneous style. Apa keramik yang ada coakan di pinggirnya? Oh enggak, granitile, Oh, granitile. Gretel. Nah, iya. Homogeneous style kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Mhm. Jadi kan nggak ngerepotin orang untuk Iya benar, keramik natnya kan kayak nggak gitu. ada gitu ya. Iya, lebih. Butuh yang kuat juga ya. Iya, itu Kayak masuk tadi, spesifikasinya gitu. habis jatuh masih kuat. Oh iya Masih kuat. benar. Itu menunjukkan kualitasnya Menunjukkan banget. kualitas, sun Iya. power. Kalian lihat tadi jatuh nggak sengaja. Tapi kayaknya emang dia pengen di review deh. Iya, Kuat guys, nggak pecah. Berarti ya kita butuh itu juga nggak sih? iya Kayak betul misalkan betul. survei apa approval material, kita Hmm. butuh bawa materialnya langsung. Berarti ngeliatin, nunjukin ke PPK ya. Hmm, Nunjukin ke hmm, hmm, PPK ini hmm. loh materialnya. Kalau checklist baru bisa di ACC gitu ya. Iya, kalau itu aku paham proses itu di bagian sebagai MK. Ada proses Ah, itu. Cuman oke aku oke. belum pernah terlibat langsung yang untuk approve ke PPK-nya, pasti ada orang ketiga di lapangan gitu. Tapi Hmm. untuk proses itu aku kurang lebih tahu bahwa memang ada prosedur itu benar. Ada approval Hmm. material ke PPK. Gitu. Nanti nih Mbak, misalkan udah kelar proyeknya yang di Bekasi, Mbak Cara bakalan stay di sini atau nanti balik lagi sana? Karena kan kita bicara tadi Mbak Cara udah tekan kontrak ya sama agensi di Jakarta ya? Apa Iya. udah tekan kontrak kan? Oh, tapi belum kayak bukan kontrak yang secara formalitas gitu sih, tapi emang Ah, direkrut gabung kita ya gitu, lebih kayak gitu. Nah,
Oh, berarti pun nanti Mbak Cara pindah ke Surabaya, ini nggak ada kerugian apapun agensi ini. Kemungkinan untuk balik ke Surabaya lagi itu nggak ada malah. Oh, nggak ada. Nggak ada. Jadi, Kenapa dapat jodoh orang Bekasi? waduh, guys, kita kembali ke arsitektur. Jadi emang sifatnya yang di Surabaya cuman setahun aja proyeknya baru balik ke Bekasi. Nah di Bekasi ini sifatnya continuously gitu. Oh. Jadi nggak ada kemungkinan untuk balik ke Surabaya lagi kayak gitu. Berarti gambaran Mbak Cara ke depannya? Gambaran kedepannya sembari untuk bisa memaksimalkan yang dikasihnya Tuhan sekarang di Bekasi ini dimaksimalin sambil memaksimalkan potensi lain di fashion modeling, terus makin banyak belajar lagi dari teman-teman sekitaran juga, terus sebenarnya juga lagi ngejar ini STRA. Wih, di mana di UI? IAI. Oh, iya. Bukan PPRs-nya. Oh, bukan PPRs. Ujiannya. Oh, keren. Gitu. Kan kegabung IAI Jakarta, jadi mau nuntasin itu. Terus kalau aku sih goalsnya memang siapa sih yang nggak pengen berdiri sendiri ya, cuma memang harus membekali ilmu dulu. Jadi untuk long termnya sih pengen memaksimalkan di 2 dunia itu dulu gitu. Seru banget sih, seru. Berarti nanti bakalan punya studio sendiri. Pengennya studio sendiri. Studio model sendiri pengen juga? Apa? Studio model sendiri nanti punya beberapa model di bawahnya pengen Sempat juga? Kepikiran. Wih, keren banget sih asli. tapi kita nggak tahu ya ke depannya namanya harapan. Namanya harapan, nggak apa-apa. Kan kita bermimpilah setinggi-tingginya kan. Betul. Benar. Tuh guys, kalian kalau misalkan punya harapan, punya passion, jalanin aja. Bahkan passion kalian yang kerjaan, hobi, malah jadi stress relief. Padahal kalau misalkan kita biasanya nih, kerjaan kita selalu sinambungkan dengan, aduh ada kerjaan lagi. Enggak, beda kalau Mbak Cara. Ada kerjaan, aduh happy gua. Jadi intinya adalah kasih kerjaan terus ke Mbak Cara. Itu sih. Ada kata-kata terakhir nggak Mbak buat teman-teman mahasiswa Arsi atau teman-teman ikatan alumni nih Arsi UB biar semakin semangat untuk berkarya lagi? Mungkin kalau dari yang bisa aku share itu ada 2 mantra yang aku biasanya kasih tahu ke diriku sendiri. Gokil, apa tuh? Yang pertama, keep going. Keep going. Yang kedua, next, be better. Gokil. Gitu. Jadi maksudnya, keep going, next, be better. Iya, maksudnya kita di progres kita, di tujuan kita pasti kita ada up and down-nya, ada strugglingnya. Kalau sama ada waktunya berhenti dulu, nggak apa-apa, istirahat dulu. Barangkali itu emang waktu dari Tuhan biar kita bisa bercermin ke diri sendiri dulu, maksudnya ini arahnya mau kemana nih kayak gitu, karena kan percuma kita jalan terus tapi arahnya ternyata salah haluan kayak gitu. Iya, benar, karena pasti ada di posisi titik tertentu kita itu perlu untuk review arah kita supaya nanti kita kayak istilahnya nggak salah stasiun atau apa, jadi kita bisa tepat sasaran di tujuannya kita. Nah itu keep going aja, meskipun mungkin hasilnya yang sekarang masih kurang, keep going aja. Meskipun kita lagi nggak semangat, keep going aja. Meskipun kita lagi semangat, tetap keep going. Meskipun sekitaran kita mungkin kita ngerasanya kurang tersupport, keep going aja. Apalagi kalau lebih tersupport lagi, makin keep going. Nah, tapi keep going-nya itu dengan second mantra tadi, next be better. Kayak gitu. Jadi karena aku percaya kekuatan jam terbang sih. Jadi kalau seumpama meskipun selama apapun proses kita, tapi kalau kita tetap keep going, sambil review arahnya kita, insya Allah goals-nya kita itu bisa dipermudah Tuhan untuk bisa nyampe gitu. Tapi pun kalau udah nyampe, jangan lupa kalau itu memang titipan Tuhan juga gitu. Lebih kayak gitu, jadi keep going aja. Keren banget nih, keren banget Mbak Cara. Wah, terima kasih banyak Mbak. Kita udah lumayan lama nih ya. Oh iya, nggak kerasa ya. Keren. Makasih banyak Mbak Cara. Buat teman-teman mungkin semoga bisa menginspirasi. Jangan lupa like, comment, subscribe IKK. Jangan lupa buzzer alumni di-share ke teman-teman ya. Oke. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan. Goodbye.